Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hardianti. Saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Etika Publik. Di sini sudah ada 3 subtopik, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, aktualisasi etika ASN. Pertama sekali yang akan kita bahas yaitu mengenai kode etik dan perilaku pejabat publik. Ada beberapa item, di antaranya pengertian etika. Etika adalah tentang baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Lalu, pengertian kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kemudian ada kode etik ASN. Kode etik ASN berjumlah 12, dan 12 kode etik ini dan kode perilaku ASN terdapat dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Adapun nilai-nilai dasar etika publik, ada 15 nilai dasar etika publik dan terdapat dalam Undang-Undang ASN Pasal 4. Kemudian definisi dan lingkup etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Bagian-bagian etika publik, ruang lingkup etika publik yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kemudian yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma, moral, dan tindakan faktual. Dimensi etika publik memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi tindakan integritas publik, dimensi kualitas pelayanan publik, dan dimensi modalitas. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Dan perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset, yaitu dari penguasa menjadi pelayanan, dari wewenang menjadi peranan, dan penting menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kita masuk pada subtopik kedua, yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pertama sekali, yang harus dibahas yaitu pentingnya etika dalam urusan publik. Terdapat 2, yakni kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Lalu, sub keduanya, penggunaan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan yakni sebagai legitimasi kekuasaan, yang kedua legitimasi sosiologis, dan yang ketiga legitimasi etis. Yang ketiga ada konflik kepentingan. Di antara konflik kepentingan ini, akibat konflik kepentingan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Bentuk perilaku konflik kepentingan adalah sebagai berikut, yaitu aji mumpung, yang kedua loyalitas ganda, yang ketiga menerima atau memberi suap, yang keempat pemanfaatan informasi rahasia, yang kelima menyalahgunakan pengaruh publik, yang keenam pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Adapun sumber-sumber kode etik bagi ASN. Yang pertama sekali ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Jabatan atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang kelima ada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yang keenam ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Selanjutnya ada implikasi kode etik dalam pelayanan publik, yakni sosialisasi sumber-sumber kode etik, kemudian pelatihan kepegawaian, serta diskusi nyata. Subtopik ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai aktualisasi etika ASN. Terdapat pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cindera mata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional, dan itulah presentasi saya mengenai etika publik. Terima kasih. Melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, serta merancang pembelajaran dan evaluasinya merupakan penerapan dari nilai-nilai dasar etika publik, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Saling mengucapkan salam adalah bentuk dari sopan santun. Memberi informasi yang benar merupakan penerapan dari nilai-nilai dasar etika publik, yaitu terbuka. Penerapan berikutnya itu memberikan layanan dengan tulus. Itulah bentuk-bentuk penerapan nilai-nilai dasar etika publik di tempat kerja saya.